Bab 546. Para penjaga di sekitar Junjiu dan yang lainnya juga ketakutan, tetapi mereka takut dengan perintah dan harus bergegas maju dengan pedang terhunus. Melihat ini, Mo Yue mengerutkan bibirnya dan tersenyum kejam. Dia menjentikkan jarinya, dan darah yang cerah dan menyilaukan memercik. Tidak ada yang melihat Mo Yue mengambil tindakan. Bahkan Sui Qingyu, yang selama ini menatap Mo Yue, hanya melihatnya menjentikkan jarinya. Peluru itu bahkan tidak melihat energi pedang atau kekuatan spiritual apapun. Namun di saat berikutnya, sekumpulan darah memercik dari alis semua penjaga. Ada ratusan penjaga, tidak ada satupun yang terlewat. Darahnya memercik seperti air mancur kecil, setelah jatuh ke tanah dengan keras, tidak lagi berceceran melainkan berdeguk. Dalam sekejap mata, ratusan penjaga tewas. Sebagai penjaga kota Qingwu, yang terlemah di antara mereka juga merupakan guru spiritual agung tingkat 2. Seberapa menakutkan dan menakutkan kekuatan untuk membunuh mereka semua dalam sekejap. Sui Qingyu memandang Mo Yue. Dengan mata penuh ketakutan, Li Yunsu tertegun, betapa menakutkannya. Fu Linsuang tetap diam dan tenang. Tapi cahaya dingin muncul di matanya, memberitahunya bahwa dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Membunuh para penjaga ini bukanlah akhir dari segalanya. Mo Yue mengangkat kepalanya dan melihat ketiga orang yang melarikan diri di kejauhan, cahaya keemasan melintas di matanya. Tepat di sebelah Mo Yue, Junjiu dapat mendeteksi fluktuasi energi spiritual di udara, dan kekuatan tak terlihat mengejar Wu Ziling dan yang lainnya. Dua jeritan datang dari kejauhan. Hei Lao berbaju hitam jatuh dari udara, dan Bai Lao berbaju putih terhuyung dan menyeret Wu Ziling untuk terus berlari menyelamatkan nyawanya. Dalam sekejap mata, jejak kedua pria itu hilang. Mo Yue tidak melanjutkan mengejarnya. Pernahkah Anda melihat naga raksasa mengejar semut? Melihat kembali ke Junjiu, Mo Yue masih seorang pemuda yang pertapa dan seperti peri, hanya tersenyum pada Junjiu. Seolah-olah orang yang begitu brutal dan menakutkan tadi bukanlah dia. Mo Yue, masalahnya sudah terpecahkan, apakah kamu akan kembali? Pemuda pertapa dan peri itu tersenyum, seperti dewa, sempurna. Ya, Junjiu mengangguk. Lalu dia melihat ke arah Sui Qingyu, dengan senyuman dingin di bibirnya. Tuan Istana Air, ayo pergi, kita perlu bicara. Sui Qingyu, ini sudah berakhir, dia akan kedinginan. Baru saja dia berencana menggali lubang untuk menimbulkan masalah bagi Junjiu dan Mo Yue. Sui Qingyu yakin pemuda jahat ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Saya menyesalinya untuk sementara waktu, tetapi saya melakukan semuanya. Sui Qingyu hanya bisa mengerutkan bibirnya dan mengikuti. Para murid Istana Iblis Bumi tampak pucat dan ketakutan. Ketika Sui Qingyu membangunkan mereka, dia memperingatkan mereka untuk tidak mengatakan atau melakukan apapun. Terutama jangan menyinggung perasaan Jun dan Jiu. Awalnya mereka tidak mengerti kenapa, tapi sekarang mereka mengerti. Anda tidak boleh main-main dengan keduanya. Xiao Qinger memperhatikan mereka semua pergi sebelum akhirnya mengikuti mereka. Suasana hatinya ngeri dan rumit, bahkan lebih kacau daripada para murid Istana Iblis. Jika dia jatuh ke tangan Junjiu, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk kembali ke Paviliun Wanyin? Dengan Paviliun Wanyin dan kota Qingwu menghadapi akhir, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Langsung dari kota Qingwu, Junjiu berhenti di hutan. Hati Sui Qingyu berdebar kencang, merasakan ada sesuatu yang sangat buruk. Dia menatap Junjiu dan Mo Yue dengan cermat, apa yang kita lakukan di sini? Tuan Istana Sui, mengingat apa yang telah Anda lakukan, saya pikir kita memerlukan sumpah yang tidak dapat dipatahkan untuk memastikan bahwa Anda tidak akan melakukan apapun lagi. Ngengat, Junjiu menatap Sui Qingyu dengan dingin dan berkata, yang akan datang. Sui Qingyu berteriak dalam hatinya. Dia sudah mengira ini akan terjadi, jadi dia tetap tenang dan tenang di permukaan. Sui Qingyu melirik Mo Yue dan berkata, Oke, baiklah. Saya juga ingin memastikan bahwa Anda ingin saya melihat Sui Qinglian daripada menyerahkan saya ke rumah Tai Huang. Bagaimana cara membuat sumpah? Junjiu mengulurkan tangannya ke arah Sui Qingyu, ulurkan tanganmu. Petik 2, tanda tanya. Sui Qingyu mengerutkan kening dengan curiga. Dia menatap tangan kanan Junjiu. Tangan yang terlihat dari lengan baju itu ramping dan indah, seputih batu giok. Itu lebih indah dan halus dari tangan seorang gadis. Dia hanya menatapnya 2 kali,
pisau mata milik Mo Yue terbang. Sui Qingyu segera membuang muka dan mengulurkan tangan kanannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jun Jiu tidak menjelaskan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh telapak tangan Sui Qingyu, lalu berpisah. Sui Qingyu merasakan sesuatu yang aneh. Dia menatap ke bawah dan ngeri melihat serangga seperti batu giok menggali ke dalam kulit telapak tangannya. Dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan menyadarinya. Sui Qingyu terkejut dan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengusir dan menghilangkan serangga tersebut. Namun, ketika kekuatan spiritual datang, serangga-serangga itu tidak ditemukan dan menghilang. Wajah Sui Qingyu menjadi gelap, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Jun Jiu. Sialan, apa yang kamu lakukan padaku? Apa itu? Tanda tanya. Mo Yue mengeluarkan jejak paksaan yang tidak akan disadari oleh Jun Jiu. Namun ia mampu mengintimidasi Sui Qingyu agar tidak berani mengambil tindakan. Berani menindak Xiao Jewer, dan kaki dan memasukkannya ke dalam stoples lalu dia membawanya kembali ke Sui Qinglian. Lagi pula, Sui Qingyu hanya mengatakan bahwa dia ingin melihat Sui Qingyu, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa tanpa lengan dan kaki. Dalam kemarahan dan semangatnya, Sui Qingyu menyadari kedengkian Shen Leng yang menakutkan, dan dia segera bergidik. Mengepalkan tangannya, Sui Qingyu menatap dengan marah ke arah Jun Jiu. Mo Yue, tenang, itu hanya untuk memastikan bahwa Anda tidak akan mendapat masalah lagi. Selama Anda tidak menggunakan otak Anda, hal ini tidak akan mempengaruhi Anda. Jun Jiu mengerutkan bibirnya dan tersenyum muram. Dalam perjalanan keluar kota Qingwu, Jun Jiu mencari serangga gu yang cocok di ruang gelang dan ruang cincin. Mengingat kekuatan Raja Sui Qingyuling, dia dapat menahannya. Ada begitu beberapa serangga gu sehingga Jun Jiu menghabiskan banyak energi untuk menemukannya. Dia tersenyum sinis dan melanjutkan, serangga gu ini dapat merasakan pikiranmu. Selama kamu tidak baik untuk kami, ia akan menyerang. Meskipun tidak dapat melukaimu secara serius, ia masih dapat menyebabkan sakit kepala yang tak tertahankan. Mengapa kamu tidak melakukannya? Cobalah, dan itu akan menjadi lebih jelas gelombang-gelombang. Sialan orang itu, dia harus membunuh mereka semua. Sui Qingyu segera memegangi kepalanya dan bersenandung, keringat dingin mengucur di dahinya. Dia menatap Jun Jiu dengan kaget dan marah. Apakah ini sakit kepala yang kamu bicarakan? Ini jelas akan menyakitkan. Oke. Jun Jiu dengan polosnya mengangkat bahu. Dia tidak memberitahu Sui Qingyu bahwa selama dia terus berlatih siang dan malam, kekuatan Raja Roh secara alami akan membunuh serangga gu. Tapi ini akan memakan waktu. Setelah dia membunuh serangga gu, dia dan Mo Yue juga membawanya kembali untuk menemui Sui Qinglian. Jun Jiu menyembunyikan ini dari Sui Qingyu. Menggali lubang untuknya. Anda harus bersiap jika dia menggali lubang yang lebih besar dan lebih dalam dan menguburnya di dalamnya. Sui Qingyu tidak tahu, tapi Mo Yue bisa menebaknya. Dia memandang Jun Jiu dengan penuh kasih, dengan cinta yang lebih dalam di matanya. Tiba-tiba, Mo Yue melihat keluar dan berkata, mereka ada di sini. Petik 2. Oke, Tuan Istana Air, saya dan teman-teman membutuhkan tempat yang aman untuk tinggal untuk sementara waktu. Mengapa Anda tidak memimpin jalan dan kita pergi ke iblis istana untuk tinggal sebentar? Fu Linsuang dan Li Yunsu datang dengan jimat pembawa pesan, dan hal berikutnya yang mereka butuhkan adalah tempat tinggal. Sui Qingyu memiliki wajah yang gelap. Bolehkah aku menolak? Bagaimana menurutmu? Jun Jiu tersenyum dan mengerutkan bibirnya. Sui Qingyu menutupi wajahnya dengan kesakitan di mana Sui Qinglian menemukan dua monster kecil ini. Bab 547. Meskipun Wu Ziling lolos, salah satu pria kulit hitam putih di sekitarnya meninggal dan yang lainnya terluka parah. Wu Ziling sendiri juga terkena serangan kekuatan tak terlihat di bagian pahanya. Ini adalah kekuatan yang harus diimbangi oleh Hei Lao dan Bai Lao dengan tubuhnya, juga membuat Wu Ziling lumpuh dan tidak bisa berjalan dengan mantap. Dia berbaring di tempat tidur, dengan marah melempar bantal dan selimut, berteriak pada sang alkemis untuk keluar. Ketika Wu Zu masuk, mangkuk obat menghantamnya. Terdengar dengusan dingin, dan gelombang suara keluar dan menghancurkan mangkuk obat menjadi bubuk. Ketika Wu Ziling mendengar suara itu, dia buru-buru bangkit dan berteriak gembira kepada Wu Zu, "Ayah, kamu akhirnya kembali. Kamu harus membalaskan dendam anakmu."
Para dukun ini sebenarnya mengatakan bahwa kaki putranya tidak dapat disembuhkan dan dia akan melumpuhkan kakinya. Seumur hidup, mereka seperti ini, mereka pantas untuk dikutuk. Wu Ziling menggebrak tempat tidur dengan kebencian dan kebencian. Yang lebih terkutuk lagi adalah dua bajingan bernama Mo Yue dan King Jun itu. Ayah, kamu harus membalaskan dendam putramu dan membunuh mereka. Tidak, bunuh mereka. Harganya terlalu murah dan harus dipotong-potong untuk memuaskan kebencian. Di hati putranya, cukup. Wu Zu berjalan mendekat dan memandang Wu Ziling dengan merendahkan. Menatap matanya, Wu Ziling tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis, menutup mulutnya dan berbaring. Wu Zu merasa marah dan tertekan saat melihat putranya yang ceroboh. Dia berkata, saya telah bertemu pamanmu. Dia berkata bahwa King Jun adalah murid Sui Qinglian. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan memberitahu Anda sebelumnya bahwa Anda seharusnya tidak memprovokasi dia. Sui Qinglian tidak mudah untuk dipusingkan, dan hal yang sama juga berlaku untuk murid-muridnya. Jadi kenapa, jika dia tidak mati, sulit bagi putranya untuk memahami kebencian di dalam hatinya? Wu Ziling mengertakkan gigi. Apakah ada sesuatu yang luar biasa tentang murid-murid Sui Qinglian? Dia juga tuan muda kota Qingwu. Melihat kemarahan di mata Wu Ziling, Wu Zu melanjutkan, saya meminta Tuan Bai untuk mencari tahu apa yang terjadi. Itu bukan salahmu, biarkan mereka memegang. Ayah, bukankah paman masih perlu mengandalkan kotak Phantom Phoenix untuk mendapatkan kembali kekuatannya? Biarkan mereka menahannya sekarang, paman tidak terburu-buru. Wu Ziling bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Pulihkan diri dengan baik. Wu Zu memikirkan percakapannya dengan Lu Hongyan, memarahi Wu Ziling dengan wajah dingin, lalu berbalik dan keluar. Melihat ini, Wu Ziling mengerutkan bibirnya. Dia tidak bertanya siapa pamannya, mengapa ayahnya berwajah dingin. Itu benar, Wu Ziling tidak tahu siapa saudara laki-laki ayahnya. Dia hanya tahu bahwa dia ada di istana Taihuang, dan kotak Phantom Phoenix adalah harta karun yang telah dia cari selama beberapa dekade. Faktanya, kecuali Wu Zu, Lu Hongyan, dan Du Guqing, tidak ada yang tahu bahwa orang terkuat kedua di istana Taihuang dan penguasa kota-kota Qingwu sebenarnya adalah saudara kandung. Jika berita ini tersebar, saya khawatir langit akan terangkat karena shock. Di sisi lain, di Taihuang Mansion, Du Guqing keluar dari tempat peristirahatan Lu Hongyan dengan wajah cemberut, tinjunya mengepal. Kotak Phantom Phoenix sebenarnya ada di tangan Mo Yue dan King Jun. Mereka masih bersama Sui Qingyu. Memikirkan taruhannya, wajah Du Guqing menjadi lebih gelap. Dia segera menggunakan kendaraan terbangnya untuk segera sampai di tempat berkumpulnya para empu istana Taihuang. Begitu Du Guqing masuk, dia berkata, Mo Yue, King Jun adalah mata-mata istana iblis bumi. Dia juga membunuh Qiu Linger, murid dari tuan istana kita, jadi dia pantas dibunuh. Kepala istana menyarankan agar dia segera memerintahkan untuk memberitahu istana Taihuang dan seluruh istana. Kejar mereka. Petik 2. Tuan Dugu, Tuan Sui tidak seperti yang Anda katakan. Li Ding mengerutkan kening, menyentuh janggut seputih saljunya dan berbicara. Du Guqing terkejut dan menyadari bahwa hanya ada Li Ding, Li Hongchang dan Wan Liangzi di ruangan itu. Ada juga air jernih. Sui Qinglian menatapnya dengan senyuman anggun. Tetapi Du Guqing merasakan bahayanya, dan rambut di punggungnya berdiri. Du Guqing menggigit. Guqing mengertakkan gigi dan berkata dengan muram, apa maksudmu? Mo Yue dan King Jun diutus oleh saya untuk mencari King Yu. Saya telah menjelaskan kepada Tuan Li dan yang lainnya bahwa saya ingin menyelidiki apa yang terjadi di rumah Taihuang 10 tahun yang lalu. Ketika King Yu, Mo Yue dan yang lainnya kembali, mereka dapat memulai kembali penyelidikan dan mencari tahu apa yang terjadi, kata Sui Qinglian. Du Guqing berdiri tegak dengan wajah kaku. Namun jauh di lubuk hati, saya panik dan ketakutan. Sui Qinglian ingin menyelidiki apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Apakah dia sudah terungkap? Tidak, biarkan Sui Qinglian dan yang lainnya menyelidikinya. Du Guqing mengepalkan tinjunya, benarkah? Tuan Sui, Anda telah menyelidikinya, tetapi pengkhianat tetaplah pengkhianat, dan mereka tidak dapat dihilangkan. Tidak perlu mengeluarkan fatwa, tetapi Mo Yue membunuh murid saya Qiu Linger, dengan brutal rekan-rekan muridku tidak boleh luput. Dan, dengan memutar matanya, Du Guqing mengganti topik pembicaraan. Kamu seharusnya tahu bahwa Phantom Sound Phoenix Box telah muncul, kan? Wajah mereka berempat berubah sebelum mereka bertemu.
Du Guqing tersenyum bangga dan melanjutkan, The Phantom Sound Phoenix Box berisi metode rahasia Raja Undead. Sekarang suara hantu kotak Phoenix ada di tangan Mo Yue, atau di tangan pengkhianat Sui Qingyu. Coba tebak, apa yang ingin dia lakukan? Ada keheningan di ruangan itu. Bahkan Sui Qinglian mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Hingga Tuan Li memecah kesunyian. Matanya bijaksana dan dia berbicara dalam-dalam, kotak Phantom Phoenix dilelang di kota Qingwu. Istana Tuan Kota tidak akan menyerah, dan Paviliun Wanyin tidak akan membiarkan harta itu jatuh ke tangan Istana Iblis Bumi. Aku, Istana Tai Huang, akan mengirim orang untuk mengawasinya. Ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, Tuan Li melihat ke arah Sui Qinglian dan melanjutkan, kita akan membicarakan semuanya setelah mereka kembali. Petik 2. Oke, Sui Qinglian mengangguk. Mendengar ini, Du Guqing menunduk untuk menutupi kilatan kekejaman. Mereka tidak akan kembali, karena dia akan membuat mereka mustahil untuk kembali. Istana Setan Bumi. Tidak ada yang menyangka bahwa markas Istana Iblis Bumi yang misterius dan tidak diketahui sebenarnya adalah negeri dongeng di pegunungan. Pegunungan ini penuh dengan pemandangan yang subur dan puitis serta bunga-bunga liar yang bermekaran. Paviliun elegan dan jembatan tertutup dibangun di pegunungan dan sungai. Saat pertama kali tiba di sini, Anda pasti berpikir bahwa Anda berada di negeri dongeng. Indah sekali. Sangat menenangkan sehingga semua kelelahan fisik dan mental hilang. Li Yunsu membuka mulutnya dalam diam. Aku tidak menyangka Istana Iblis Bumi dibangun di sini. Sebaiknya kamu tidak menyebarkan berita tentang lokasi Istana Iblis Bumi. Jika tidak peduli siapa kamu atau apa, statusmu adalah, aku, Sui Qingyu, akan memburumu. Aku akan bertarung sampai mati. Sui Qingyu berbicara, tapi jelas dia tidak mengancam Jun Jiu dan Mo Yue, dan bahkan jika dia mengancam, mereka tidak akan menganggapnya serius. Li Yunsu menegangkan tubuhnya dengan gugup dan mengangguk berulang kali. Fu Linsuang dan Sui Qingyu saling memandang, lalu mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Sui Qingyu memandang Jun Jiu dan Mo Yue, kamu tetap di sini. Meskipun tidak ada area terlarang di Istana Iblis Bumi, ada banyak mekanisme dan formasi. Jika kamu tidak sengaja menerobos, aku tidak akan membantu. Don jangan khawatir, gunakanlah. Aku tidak butuh bantuanmu. Jun Jiu mengerutkan bibirnya, dan Sui Qingyu tersedak hanya dengan beberapa kata. Dia merasa terprovokasi. Menggeretakkan giginya secara diam-diam, Sui Qingyu memikirkannya dan berkata, Mo Yue, karena kamu menanam racun itu padaku. Sekarang kamu berada di Istana Iblisku lagi, aku tidak bisa melarikan diri. Bisakah kamu memberiku kotak Phantom Phoenix dulu? Ada hal penting yang harus kulakukan. Jun Jiu, oke. Melihat Jun Jiu langsung memberinya Phantom Sound Phoenix Box, Sui Qingyu tampak melamun dan sedikit sulit dipercaya. Ketika dia mendapatkan kotak Phantom Phoenix, dia segera berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Aku khawatir Jun Jiu akan menyesalinya. Bab 548. Jika murid Istana Iblis Bumi baru saja melihat serangkaian reaksi Sui Qingyu, mereka mungkin akan ketakutan. Tapi Xiao Qinger masih di sini, dan dia cukup beruntung bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Ketika dia merasa ajaib dan tidak dapat dipercaya, Xiao Qinger juga memahami bahwa Jun Jiu dan Mo Yue adalah bos yang memegang kekuasaan. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan Sui Qingyu, penguasa Istana Iblis, akan mendengarkan mereka? Xiao Qinger menggigit bibirnya, siapakah kedua remaja ini? Menurut perkataan Qiyu Linger sebelum kematiannya, mereka adalah murid Istana Tai Huang. Tapi bagaimana murid manapun bisa begitu kejam dan berkuasa? Xiao Qinger, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Xiao Qinger segera mengangkat kepalanya dan menatap tatapan dingin Jun Jiu. Xiao Qinger merasa gugup, ada apa? Ikutlah denganku. Jun Jiu mengedipkan mata pada Mo Yue lagi, bersama. Tentu saja Mo Yue ingin bersama, dia tidak tahan untuk bersama Jun Jiu setiap detiknya. Melihat ini, Li Yunsu ingin pergi bersamanya, tetapi Fu Linsuang menatapnya dengan dingin, membuat Li Yunsu membeku selama 2 detik. Lalu aku melewatkannya dan hanya bisa melihat Jun Jiu dan yang lainnya. Memasuki halaman, Li Yunsu sangat marah dan berbalik menatap Fu Linsuang. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak punya dendam terhadapmu. Ekspresi bingung di matanya mengira dia ingin membunuhnya. Ekspresi Fu Linsuang sedingin es, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Li Yunsu. Berbalik dan berjalan menuju halaman rumahnya,
dia dengan dingin berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, jangan dekat-dekat denganku." "Apa maksudmu? Siapa yang akan membunuhku jika aku dekat denganmu?" Fu mata Lin Xuang berkilat saat mendengar kata-kata marah Li Yunsu. Faktanya, dia benar, kamu mungkin akan mati jika mendekatinya. Sebelum Fu Lin Xuang memasuki rumah, dia melirik ke halaman. Dia pikir dia sudah tahu siapa King Jun. Jawabannya mengejutkan tapi jelas. Di sini, Xiao Qinger mengikuti dengan cemas. Dia memasuki rumah dengan kaki depannya dan menutup pintu dengan kaki belakangnya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia mengepalkan tangannya dan pikirannya kacau. Dua laki-laki dan satu perempuan, kembali tersesat dan menjadi budak. Mungkinkah mereka mencoba melakukan sesuatu padanya? "Puff, apa yang kamu pikirkan?" Xiao Qinger datang dan duduk. "Lihatlah buku-buku ini dulu." Jun Jihui mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Xiao Qinger. Dia langsung menebak apa yang dipikirkannya dan tidak bisa tertawa terbahak-bahak. "Apa yang Anda pikirkan? Bahkan jika dia menginginkan Jiang Niang, ada monster menakjubkan di sebelahnya, kapan gilirannya?" Melihat Xiao Qinger tersipu lagi, dia mendekat dan duduk dengan canggung. Dia menuruti perintah tersebut dan membuka tumpukan tebal lebih dari selusin buku di hadapannya. Dia tercengang begitu membaca halaman pertama dari buku pertama. Dia buru-buru membuka setiap buku dan melihatnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Bukankah ini semua notasi musik?" Xiao Qinger menatap Jun Jiu dengan bingung. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Petik 2. Di sini, semuanya ada di depanmu. Aku ingin belajar musik. Sebagai kakak perempuan dari Pavilion Wanyin, bisakah kamu melakukannya, kan? Jika tidak, maka kamu tidak akan ada gunanya bagiku, kata Jun Jiu. Xiao Qinger tidak berani ragu dan segera mengangguk. Ya, tapi dia masih bingung di dalam hatinya. Mungkinkah Jun Jiu bersaing dengannya dan membuat taruhan 3 pedang hanya agar dia bisa mengajarinya musik? Ini terlalu ajaib, tidak mungkin. Namun, dia sebenarnya menebak semuanya dengan benar. Dia tidak mengerti kenapa Jun Jiu ingin belajar musik. Mo Yue harus mengerti. Dia bersandar malas di kursi, dan iblis jahat muncul untuk menutupi penampilan keabadian pertapa. Mo Yue memandang Jun Jiu dan berkata, "Xiao Jewer ingin mempelajari suara hantu dari semua fenomena." "Ya, saya bisa menggunakan suara hantu dari semua fenomena, tapi saya hanya bisa melakukan hal-hal sederhana seperti mengendalikan ular. Saya tidak tahu formasi ritme di Sleep Giok. Saya perlu mencari guru ortodoks." Jun Jiu juga menyampaikan pesan itu, jawablah dia. Musisi biasa tidak dapat memenuhi kebutuhan para guru spiritual. Xiao Qinger kebetulan muncul di depan Jun Jiu. Dia adalah murid Pavilion Wanyin. Suara hantu Wan Xiang sepertinya ada hubungannya dengan Pavilion Wanyin. Menurut Xiao Qinger itu adalah pilihan yang paling tepat. Selama Xiao Qinger tidak fokus pada hal lain dan mengajarkan musiknya dengan baik. Setelah dia menyelesaikan studinya, dia akan membiarkan Xiao Qinger pergi dan kembali ke Pavilion Wanyin. Selama dia tidak mencari kematian, Jun Jiu tidak akan membunuhnya. Dia tidak khawatir untuk membeberkan apapun, Xiao Qinger hanya akan bingung mengapa. Dia ingin belajar musik dari awal sampai akhir, dan tidak tahu apa-apa lagi. Jadi mulai hari ini, Xiao Qinger secara resmi mulai mengajari Jun Jiu belajar musik. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu Sui King Yu alat musik yang Anda butuhkan, dan alat itu akan segera dikirimkan. Waktu berlalu hari demi hari, saat Jun Jiu berkonsentrasi belajar musik, Mo Yue menemaninya setiap hari. Saat Fu Lin Xuang berkonsentrasi berlatih, Li Yunsu pernah ingin datang ke Jun Jiu, tetapi setelah dijauhi, dia hanya bisa kembali berlatih dengan sedih. Sedangkan untuk Sui King Yu, dia tidak pernah muncul, dan saya tidak tahu dia sedang sibuk apa. Pada hari ini, di pavilion di tepi danau, Xiao Qinger memandang Jun Jiu dengan lancar memainkan gaosan Liu Sui dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar, katakan apa. Xiao Qinger sangat terkejut. Sejak dia mulai mengajari Jun Jiu belajar musik, pandangan hidupnya disegarkan oleh Jun Jiu setiap hari. Apa itu jenius? Apa itu monster? Apa itu monster? Xiao Qinger melihat perwujudan sempurna dalam diri Jun Jiu. Musik-musik tidak tercapai dalam semalam. Dibutuhkan beberapa tahun pembelajaran yang cermat, lebih dari 10 tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menjadi seorang master. Tapi hukum ini tidak ada sama sekali di hadapan Jun Jiu. Hanya dalam 5 hari, Jun Jiu, di matanya,
berubah dari seorang pemula yang hanya tahu sedikit musik dan bisa memainkan piccolo dan mengendalikan ular menjadi seorang master yang melampaui dirinya. Xiao Qinger bahkan ingin mengatakan bahwa mungkin meskipun tuannya datang, dia akan setara dengan Junjiu. Bagaimana jika monster jenius itu adalah muridnya di Paviliun Wanyin? Xiao Qinger berpikir dengan penuh kerinduan. Dengan cara ini, Paviliun Wanyin miliknya akan dapat berkembang, dan bahkan diakui oleh sekte tingkat ketiga menengah. Junjiu, Xiao Qinger, itu saja untuk hari ini. Kamu bisa turun. Junjiu menyela kerinduan Xiao Qinger. Dia juga tidak tinggal, dengan patuh bangkit dan pergi. Melihat Xiao Qinger telah pergi jauh dan tidak terlihat, Junjiu memutar ujung jarinya dan suara hantu muncul di tangannya. Junjiu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku hampir mempelajari musiknya. Aku bisa mencoba slip giok ini. Hukum, tunggu saja suara alam." Mo Yue menatap Junjiu dengan saksama, dengan senyum malas di bibirnya. Junjiu mengangkat alisnya, dia menempelkan suara hantu ke bibirnya, napasnya mengalir keluar, dan nada-nada bergerak keluar. Susunlah formasi dengan musik dan bimbing dengan kekuatan spiritual. Setelah Junjiu memiliki dasar musik, segalanya menjadi lebih mudah, namun cara bermainnya sederhana, dan jika ingin berhasil mengatur formasi, Anda harus berhati-hati dan membuat rencana satu persatu. Sekali Anda melakukan kesalahan di sepanjang jalan, Anda akan gagal mencapai kesuksesan atau bahkan mendapat reaksi balik. Mo Yue merasa Junjiu bermain sangat bagus, dia bisa mengetahuinya dengan melihat burung-burung beterbangan. Saat Junjiu bermain, semakin banyak burung yang muncul, termasuk burung biasa dan binatang spiritual. Mereka mengepakkan sayap dan terbang, melayang di atas paviliun di tengah danau. Kekuatan spiritual memasuki musik, dan suara musik menyebar semakin luas. Setiap orang yang mendengarnya meletakkan apa yang mereka lakukan, mengangkat kepala, dan mendengarkan dengan penuh perhatian dan diam-diam. Selama latihan bersila, alis Fu Linsuang yang sedikit mengernyit perlahan mengendur. Sui Qingyu mengerutkan kening dan menatap kotak pantom Phoenix sejenak, lalu dia berjalan ke jendela. Bab 549. Dari mana asal suara seruling tersebut? Sui Qingyu belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Tidak hanya membuat energi spiritual tubuhnya berfluktuasi, tetapi juga membuatnya sangat damai dan tenteram. Bahkan kebencian yang selalu mendera hatiku berangsur-angsur mereda dan untuk sementara terlupakan. Sui Qingyu segera berpikir bahwa Junjiu telah meminta alat musik darinya. Mungkinkah itu Junjiu? Sui Qingyu menggelengkan kepalanya. Bukan dia. Anak laki-laki itu baru belajar beberapa hari, dan tidak mungkin dia bisa memainkan suara seruling misterius seperti itu. Ini seperti Paviliun Wanyin, mereka menggunakan musik sebagai serangan dan pertahanan. Tapi kekuatan Xiao Qinger, itu tidak cukup untuk menyebabkan dia mengalami fluktuasi spiritual. Siapa itu? Dia berencana untuk pergi ke sana dan melihat sendiri. Sui Qingyu segera berbalik untuk mengambil Phantom Sound Phoenix Box. Belum terlambat untuk menyimpan Phantom Sound Phoenix Box sebelum berangkat. Akibatnya, Sui Qingyu tercengang saat dia berbalik. Dia belajar siang dan malam tanpa membiarkan Phantom Sound Phoenix Box bergerak, dan dia tidak bisa menemukan rahasia Phantom Sound Phoenix Box sama sekali. Tapi sekarang, kotak Phantom Phoenix sebenarnya bersinar redup. Mulai dari dasar, cahayanya menyala selapis demi selapis, samar-samar namun terus-menerus. Sui Qingyu segera melupakan suara seruling dan siapa yang memainkannya. Dia menatap kotak Phantom Phoenix dengan penuh perhatian. Apakah rahasia kotak Phantom Phoenix akan segera terungkap? Junjiu tidak tahu seberapa besar pengaruh suara seruling yang dia mainkan. Dia tenggelam dalam lautan musik, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkan semua suara hantu, dan mengontrol musik untuk menjalin formasi. Formasi ini merupakan lapisan pertama dalam Wan Xiang Phantom Sound Jade Slips. Ia tidak memiliki kekuatan serangan, hanya formasi pemandu roh. Junjiu mendongak sambil bermain, dan dia melihat burung-burung berputar-putar dan terbang di atas paviliun, menyanyikan lagu-lagu merdu mereka. Xiao Qinger pernah berkata dalam ajarannya bahwa musik tingkat master dapat menarik ratusan burung untuk datang ke istana, seharusnya begitu sekarang bukan? Junjiu mengerutkan bibirnya, tangan sucinya, Junjiu, bukan hanya seorang alkemis jahat, tapi musiknya juga bagus. Dia menatap Mo Yue lagi, yang menatapnya dalam-dalam dengan senyum sayang dan jahat di bibirnya. Orang yang fokus hanya bisa melihatnya, dan hanya dia.
Keadaan pikiran itu seperti air yang tenang, tetapi sekarang ada riak-riak yang dangkal. Musiknya berputar dan lambat laun menjadi penuh gairah. Junjiu tidak melihat Xiao Qinger pergi dan kembali, dia membeku di tepi danau. Dengan leher kaku, kakak menatap burung-burung di langit, lalu menatap Junjiu yang sedang bermain di paviliun di tengah danau. Xiao Qinger menarik napas, alam Hersong. Bagaimana mungkin? Petik 2, yang lain tidak tahu, tapi sebagai kakak perempuan dari paviliun Wanyin, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Kesulitan dari Heartsong Realm ini dapat disebut sebagai tujuan akhir dari kultivasi mereka dengan kebahagiaan. Tidak semua orang bisa mencapai kondisi musik hati, namun begitu mereka bisa memasuki kondisi musik hati, musik tersebut akan ada di ujung jari Anda dan tidak akan ada kesulitan. Xiao Qinger tidak hanya terkejut dengan hal ini, tetapi juga melihat Junjiu menyiapkan formasi roh. Menyiapkan susunan dengan musik, bukankah ini teknik budidaya paviliun Wanyin mereka? Dia juga bisa melakukannya, tapi itu jauh lebih vulgar dan kasar daripada Junjiu sekarang. Xiao Qinger tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri, apakah Junjiu benar-benar berbakat, seseorang yang bahkan lebih baik dalam teknik temperamen daripada dirinya, dan dapat membentuk formasi dengan ritme dan suara seruling. Xiao Qinger bergumam, "Mo Yue, siapa kamu? Sayang sekali aku tidak bisa melihatmu. Jika kakak senior ada di sini, dia pasti bisa melihat latar belakangmu." Xiao Qinger sekarang mencurigai Junjiu telah mempelajari 10.000 suara dari keterampilan paviliun mereka. Kalaupun tidak, masih mirip dengan paviliun Wanyin. Di level ketiga terbawah, hanya dia, paviliun Wanyin, yang bisa menggunakan musiknya untuk bertahan melawan musuh. Tapi di level ketiga tengah, dia bisa melakukan lebih dari itu. Ada juga Piccolo yang dimainkan Junjiu yang terlihat sangat luar biasa. Xiao Qinger curiga Junjiu mungkin berasal dari sekolah menengah tingkat 3. Meski tidak, itu pasti ada hubungannya dengan Zhong Sanzong. Xiao Qinger diam-diam ingat bahwa ketika dia memiliki kesempatan untuk kembali ke paviliun Wanyin untuk menemui kakak laki-lakinya, dia pasti akan memberitahunya tentang hal ini. Pada saat ini, suara seruling perlahan-lahan mereda. Junjiu menyingkirkan semua suara hantu dan melihat ke kejauhan. Xiao Qinger ketakutan dan segera mundur dan bersembunyi, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Junjiu menemukannya, tapi tidak melakukan apapun. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk dengan lembut mengusir burung-burung yang terbang di langit, dan kemudian menatap Mo Yue. Junjiu bertanya, "Bagaimana?" "Kedengarannya bagus. Saya hanya berharap saya bisa mendengarkan permainan Xiao Jiwer setiap hari mulai sekarang." Setelah jeda, Mo Yue menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara rendah, saya akan merasa tidak enak jika saya bermain setiap hari. Itu tetap Xiao Jiwer. Saat Jiwer bermain, saya selalu bisa menjadi penonton Xiao Jiwer." Junjiu tersenyum. "Oke, saya tidak bisa meminta pendengar sepertimu gelombang." Pada saat ini, suara terobosan di udara datang. Junjiu dan Mo Yue melihat ke arahku. Aku melihat Fu Lin Suam terbang dengan tergesa-gesa. Dia mendarat di paviliun di tengah danau dan menatap Junjiu dengan mata dingin. "Apakah kamu baru saja memainkan seruling?" "Ya, ada apa? Kamu membuat terobosan, selamat." Junjiu memandang Fu Lin Suam dan menemukan bahwa dia telah membuat terobosan. Guru spiritual agung tingkat ketiga segera memberi selamat kepadanya. Fu Lin Suam memandang Junjiu dengan serius dan berkata, "Suara serulingmulah yang membantuku menerobos sekarang. Aku harus berterima kasih." Petik 2, suara serulingku. Mendengar ini, Junjiu mengangkat alisnya karena terkejut. Segera setelah itu, Li Yunsu datang. Seperti Fu Lin Suam, dia juga mendengar suara seruling saat berlatih dan melakukan terobosan. Yang satu kebetulan, tapi dua. Junjiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Mo Yue. Dia tidak mengerti, tapi Mo Yue pasti tahu apa yang sedang terjadi. Dia memandang Mo Yue, mengedipkan mata padanya dan tersenyum. "Kau tahu, kan, itu adalah ranah Heart Melody. Menggunakan suara untuk menginduksi kekuatan spiritual berarti melatih serangan suara. Orang dengan bakat luar biasa atau prestasi besar bisa memasuki ranah Heart Melody. Sama seperti yang baru saja kamu lakukan, setting formasi naik akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Juga berlatih dalam formasi pemandu roh memiliki banyak manfaat." Mo Yue membuka mulutnya keraguan Junjiu.
Juni Jiu mengerti. Jadi itu dia. Begitu dia mengangguk, sebuah tangan muncul di lengannya. Li Yunsu menatapnya dengan senyum cerah dan berkata dengan gembira, "Adik laki-laki Mo, kamu luar biasa. Hebat sekali." Petik 2. Ahem, kata Jun Jiu Mo pelan, dan mendorong tangan Li Yunsu. Sebelum Li Yunsu berbicara, Jun Jiu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Karena kita baru saja menerobos, kita harus menstabilkan kultivasi kita. Baiklah, saya akan kembali bermeditasi sekarang dan menstabilkan kultivasi saya. Saya menang, jangan biarkan junior brother Mo menyia-nyiakan usahamu dengan sia-sia." Li Yunsu langsung setuju setelah mendengar ini. Tingkat kepatuhan seperti ini mungkin akan membuat ayahnya, Tuan Istana Li, terlihat tidak percaya jika melihatnya. Saya melihat Li Yunsu datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Ada keheningan di pavilion. Sampai Fu Lin Suang berbicara. Dia menatap Mo Yue dengan dingin. "Mo Yue." Jun Jiu mengira Fu Lin Suang memanggilnya dengan nama palsunya. Ketika dia berbalik dan melihat Fu Lin Suang berteriak kepada Mo Yue, dia terkejut selama setengah detik dan sadar. Jun Jiu terkejut. "Fu Lin Suang, apakah kamu menebaknya?" "Bagaimana kamu menebaknya?" Mo Yue menyipitkan matanya dan menatap Fu Lin Suang dengan heran. Tidak ada seorang pun, termasuk King Yu, yang menebak bahwa itu adalah dia. Bagaimana Fu Lin Suang bisa menebaknya? Fu Lin Suang berkata, "Intuisi. Sepertinya kamu benar-benar Mo Yue." Petik 2. Meskipun Fu Lin Suang berusaha keras untuk memastikan tebakannya, dia masih sedikit tidak bisa dipercaya. Bagaimana Mo Yue bisa menyamar tanpa cacat? Dan dari luar, mereka adalah dua orang yang sangat berbeda. Intuisi yang bagus. Sui King Yu ada di sini, uji Mo Yue, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sui King Yu terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Bab 550. Sui King Ying ada di sini. Satu demi satu datang, Jun Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan mengutuk. Mungkinkah Sui King Yu juga menerobos dan terbang untuk menemukannya? Kemudian Jun Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak. Sui King Yu adalah seorang raja spiritual dan tidak mungkin dia menerobos hanya dengan mendengarkan suara serulingnya. Di alam Raja Roh, setiap terobosan akan menghasilkan guntur. Dia tidak menyadari kesengsaraan guntur telah terjadi. Sambil menebak-nebak, Sui King Yu mendarat di pavilion di tengah danau. Dia tampak cemas, dan alisnya berkerut dengan serius. Sui King Yu bertanya dengan cemas, "Siapa yang baru saja memainkan seruling?" "Ada apa?" Jun Jiu malah bertanya tanpa menjawab. Sui King Yu melirik Jun Jiu, dan dia segera mengeluarkan Phantom Sound Phoenix Box. Semua orang terkejut saat melihatnya. Kotak Phantom Phoenix sekarang menyala dan hanya lapisan terakhirnya yang hilang. Di tempat terang, seperti ekor burung Phoenix menjadi hidup, dan ada sedikit hasutan dan goyangan yang sangat menawan. Fu Lin Suang terkejut. "Apakah ini? Siapa di antara kalian yang baru saja memainkan seruling? Ayo kita lakukan lagi." Kotak Phoenix suara hantu ini akan segera diaktifkan. Selama diaktifkan, saya akan tahu apa yang Dugu King dan yang lainnya yang lain mau. "Cepat, lakukan lagi." Sui King Yu mendesak dengan cemas dan bersemangat. Matanya tertuju pada Jun Jiu dan Mo Yue, mencoba menebak siapa yang bisa memainkan seruling. Mata Jun Jiu menyipit saat mendengar ini, dan rasa dingin menembus hati orang-orang. Dia menatap Sui King Yu. Dia baru saja mendengar nama Dugu King. Aktifkan kotak Phantom Phoenix untuk mengetahui apa yang diinginkan Dugu King. Mungkinkah Dugu King juga menginginkan Phantom Sound Phoenix Box ini? Jun Jiu menoleh untuk melihat ke arah Mo Yue, yang juga kembali menatapnya. Setelah kedua orang itu berkomunikasi secara diam-diam, Jun Jiu melihat ke arah Sui King Yu lagi. Dia bertanya, "Tuan Istana Air, apa yang akan terjadi jika Anda mengaktifkan kotak Phantom Phoenix? Jika Anda ingin kami membantu, Anda harus memberitahu kami jawabannya. Kalau tidak, kami tidak akan membantu." Jun Jiu masih tidak mengatakan bahwa dia memainkannya suara seruling. Sui King Yu mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi gelap lagi, kembali seperti saat Jun Jiu dan yang lainnya pertama kali bertemu Sui King Yu. Seolah-olah dia membawa beban kebencian yang berat di punggungnya, membebani matanya dengan rasa dingin dan kebencian. Sui King Yu membuka mulutnya, dan setelah berpikir beberapa kali, dia berbicara. Dia berkata, "Karena kamu diutus oleh Sui King Lian, kamu harus mengetahui dendam antara aku dan rumah Tai Huang.
Jadi sekarang sebaiknya aku memberitahumu dengan jujur bahwa orang yang memiliki dendam terhadapku bukanlah rumah Tai Huang, tetapi penguasa rumah Tai Huang. Lu Hongyan dan Du Guqing, kotak Phoenix suara hantu. Inilah yang mereka inginkan siang dan malam. Mata Sui Qingyu dalam, menatap kotak Phoenix suara hantu seolah dia ingin melihatnya, menatap Lu Hongyan dan Du Guqing dengan kebencian. Sui Qingyu melanjutkan, saya tidak tahu apa yang diwakili oleh kotak Phantom Phoenix. Saya hanya tahu bahwa itu terkait dengan metode rahasia dari apa yang disebut Raja Spiritual, Abadi, dan itu adalah harta karun Pavilion Wanyin. Di sana juga Du Guqing, Lu Hongyan dan yang lainnya yang pernah saya menginginkannya. Jika mereka menginginkannya, saya akan merebutnya. Cari tahu apa isinya dulu. Dia dan Lu Hongyan, keluhan dan kebencian Du Guqing. Dalam 10 tahun terakhir, Sui Qingyu tidak pernah melupakannya. Mereka berada di rumah Tai Huang dan dia tidak bisa menghadapinya. Itu sebabnya saya mengawasi kotak Phantom Phoenix dan mencoba segala cara untuk merebutnya. Tidak peduli apa yang mereka inginkan. Selama dia mengambilnya terlebih dahulu, mereka harus meninggalkan cangkang yang aman dan meringkuk itu. Hanya dengan begitu dia bisa membalas dendam. Pada saat ini, kebencian dan kebencian Sui Qingyu hampir terwujud. Kekuatan spiritual mengalir melalui mata Junjiu, dan samar-samar dia bisa melihat energi hitam di sekitar Sui Qingyu. Dia samar-samar merasa seperti dia telah melihat kekuatan gelap dan kuat ini di suatu tempat. Mo Yue memanggil dengan lembut dalam benaknya, dan dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Junjiu, memanggilnya kembali ke akal sehatnya. Junjiu kemudian mengalihkan pandangannya dan menatap Mo Yue. Mo Yue berkata dalam benaknya, dia memiliki dendam terhadap Du Guqing. Kita bisa membantunya sekali. Petik 2. Ya, Junjiu mengangguk setuju. Dia sangat senang menimbulkan masalah bagi Du Guqing. Junjiu segera mengeluarkan suara hantu Wan Xiang. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Sui Qingyu, kamu sangat beruntung. Kami bermusuhan dengan Du Guqing. Kami akan membantumu dalam hal ini. Kemudian Junjiu menaruh suara hantu Wan Xiang padanya bibir, energi spiritual mengalir ke dalamnya, dan musik dimainkan kembali. Tapi kali ini bukan susunan pemandu roh, tapi efeknya sama. Lapisan terakhir dari Phantom Sound Phoenix Box mulai menyala, dan saat cahaya merambat, sepertinya seluruh Phantom Sound Phoenix Box menjadi hidup. Sui Qingyu memperhatikan dengan tenang, terkejut tapi tidak terkejut. Dia terkejut karena Junjiu dan Du Guqing juga memiliki dendam, namun dia tidak terkejut karena Junjiu memainkan seruling. Dari perjanjian 3 pedang, dia tahu bahwa Junjiu sungguh luar biasa. Setelah lapisan terakhir dari Phantom Phoenix Box menyala sepenuhnya, semua sinar cahaya berkumpul di atas kotak suara hantu Phoenix, seperti awan yang berubah, menyatu, memisahkan, dan menyatu kembali. Akhirnya, cahaya itu menyatu menjadi sebuah garis, menunjuk lurus ke arah barat daya. Sui Qingyu segera terbang ke udara, menatap tajam ke arah itu. Junjiu menyingkirkan suara hantu itu. Dia melihat ke arah cahaya dengan heran dan berkata, apa ini? Panduan harta karun. Sepertinya kamu telah menemukan harta karun. Dari kata-kata Sui Qingyu, inilah yang disebut roh abadi. Harta raja. Ada orang luar yang hadir, tetapi Mo Yue tidak memanggil Xiao Jiwer. Ketika dia menyebut raja mayat hidup, yang ada hanya rasa jijik dan jijik di matanya. Kekal, hehe, siapa raja undead ini? Fu Linsuang bertanya saat ini. Raja mayat hidup itu tidak abadi. Hanya saja dia memiliki metode rahasia keabadian yang aneh yang dapat mengubah seseorang dari orang tua menjadi orang yang kuat. Dia dapat mengubah hidupnya melawan kehendak surga dan memenangkan umur panjang. Kudengar itu dia telah hidup selama ratusan tahun, dan dia terus-menerus dia terlahir kembali dan abadi. Itu sebabnya, dia disebut Raja Mayat Hidup. Sui Qingyu menjelaskan saat dia turun dari udara. Mendengar ini, Junjiu mengangkat alisnya dan bertanya, jadi, dia masih hidup? Saya tidak tahu. Sui Qingyu menggelengkan kepalanya. Raja mayat hidup ini adalah leluhur Pavilion Wanyin, tetapi dia tidak berlatih serangan suara. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Saya khawatir hanya murid Pavilion Wanyin yang dapat mengetahui sesuatu tentangnya. Sekarang kotak Phantom Phoenix menunjukkan jalannya. Saya berencana untuk pergi ke sana dan melihatnya. Apakah kamu mau pergi? Pergi? Tentu saja, Junjiu. Karena itu, dia dengan senang hati menimbulkan masalah bagi Du Guqing. Terlebih lagi,
dia bahkan lebih tertarik pada pria yang dikenal sebagai Raja Mayat Hidup. Rahasia keabadian, apakah memang ada hal ajaib di dunia ini? Jun Jiu akan pergi, dan Mo Yue serta Fu Lin Suang tidak akan absen. Namun, Li Yunsu dan Mo Yue menyipitkan mata dan menatap Jun Jiu. Kamu tidak perlu membawa orang-orang yang menahanmu, kan? Jun Jiu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia mengerti apa yang dimaksud Mo Yue, itu adalah toleransi maksimum baginya untuk tidak membunuh orang yang diduga saingan cintanya, bola lampu. Jun Jiu mengangguk, tatapan gelap muncul di matanya. Dia berkata, Li Yunsu memintanya untuk tinggal, dan dia akan menghubungi kakak laki-laki senior dan yang lainnya. Qiu Linger akan mengambil tindakan terhadap kita, dan Qiu Jian juga akan mengambil tindakan terhadap kakak laki-laki senior dan yang lainnya. Seseorang harus tetap tinggal untuk mendengarkan kepemberitahuan pemanggilan. Fu Lin Suang mengerutkan kening. Lin Zhan dan yang lainnya akan baik-baik saja jika mereka berurusan dengan Qiu Jian, bukan? Saat dia berpikir, dia tidak menyadari bahwa jimat komunikasi di lengan bajunya menyala. Sebelum ada yang menyadarinya, jimat komunikasi meredup dan retak di permukaannya, sehingga tidak dapat digunakan. Bersambung.